Sih, Lo yang nunjukin ya? titik mapnya. Pada deket. Dan Sobat Warta Kota Live.com dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, di mana Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok, Supansuri Chandra Rahmansyah melakukan rapat koordinasi untuk menangani penanganan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir Cipayung yang ada di belakang saya ini, di mana tadi juga dijelaskan bahwa kondisi TPA Cipayung memang sudah tidak memungkinkan, artinya sampah-sampah yang ada di TPA Cipayung sudah overload, perlu adanya terobosan maupun penanganan secara khusus. Tadi usai rapat dengan pengelola UPS atau unit pengelola sampah di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Depok, memang Wali Kota Depok yakni Supian Suri memberikan usulan agar sampah-sampah organik harus diselesaikan dari hulu, yakni di tingkat kelurahan, baik dengan metode magot ataupun pengelolaan lainnya. Sedangkan untuk sampah-sampah yang menghasilkan residu atau sampah-sampah non organik memang perlu penanganan yang lebih lanjut. Apakah sampah-sampah tersebut diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti buffing block seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, atau yang lainnya memang masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah Kota Depok. Perlu diketahui bahwasanya kondisi TPA Cipayung yang sudah overload ini memang di Kota Depok sudah terjadi selama bertahun-tahun dan masih pemerintah setempat masih melakukan ataupun mencari solusi yang tepat. Saya bersama Pak Wakil ini kita menganggap sudah sangat darurat terkait dengan TPA kita. Kita harus ngambil langkah-langkah terhadap penyelesaian permasalahan sampah di Kota Depok. Ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan, termasuk juga metode BCAR ya, yang Pak Wakil kalau metode ini yang kita ambil. Tapi di luar itu, saya juga harus ngambil langkah-langkah lain alternatif biar pengelolaan sampah di Kota Depok ini bisa selesai. Salah satu upaya yang kami adalah menyelesaikan sampah di berbasis kecamatan. Kita udah punya UPS yang selama ini sudah ada dengan hanggarnya yang ada. Saya mau lihat UPS itu akan seperti apa. Hari ini mau cek, memaksimalkan, karena saya udah ngebayangin nih besok lebaran, sampah lebaran udah berapa jumlah sampah lebaran yang akan ada gitu. Jadi ini yang mungkin langkah-langkah kita ambil. Jadi prinsipnya pertama tadi ini udah darurat, kita udah harus ngambil langkah, metode apapun harus kita ambil, langkah-langkah itu berapapun biaya yang harus kita tempuh, karena sekali lagi kita juga nggak bisa lagi banyak berharap dari program-program yang di luar otoritas kita gitu, karena ya syukur-syukur seiring waktu program-program yang misalkan rencana di Kementerian PUPR di sini yang bisa RDF 300 ton bisa hadir gitu, tapi hari ini kan kita juga belum ada belum ada program itu, belum dimulai lah gitu. Jadi saya makin khawatir kalau kita berharap ini 300 ton dari sini sementara juga nggak hadir. Itu sih. Kalau dulu kan pernah sempat ada studi ke kota mana Pak yang pengolahan sampah nih, Banyumas. itu akan diimplementasikan ke sini Pak? Iya pasti. Kemarin kan saya udah mengundang tuh teman-teman. Kita udah punya anggaran hari ini. Prinsipnya gini, sampah itu kan ada, boleh dibilang ada 3 besar hal yang terkandung di sampah. Pertama sampah organik, itu yang kita akan masifkan dari sisi pengelolaan magot. Kita udah punya alokasi anggaran di setiap kelurahan kurang lebih 196 juta, termasuk hanggar di dalamnya, pelatihan di dalamnya, termasuk bibit magot di dalamnya. Artinya kita udah ada di 63 kelurahan. Hari ini kemarin saya baru pastikan 10 kelurahan yang saya persilakan jalan karena udah bisa meyakinkan saya ini akan berjalan. Saya minta tim terus expose dari berapa tuh, 63 kurang 10, 53 lagi harus paparan, dan kalau itu jalan berarti permasalahan sampah yang masuk kategori organik diselesaikan dengan pola magot salah satunya biar masif. Ini itu yang pertama. Yang kedua, bank sampah kan mengambil sampah-sampah yang punya nilai ekonomis yang semua orang tahu lah apa yang bisa diambil, itu juga kita masifkan. Nah yang ketiga cerita residu. Nah saya cerita balik Banyumas, mereka yang 2 hal tadi udah selesai di hulu. Nah residu mereka punya semacam beberapa alternatif lagi. Salah satu yang mereka lakukan adalah produk dari mulai konblok, genteng dan yang lainnya, termasuk aspal. Dan residu itu juga yang saya lihat mereka pakai semacam insenerator juga. Cuman kalau mereka kan jauh dari perumahan penduduk, jadi itu bisa berjalan. Jadi pola yang bisa kita ambil ya relatif sama dengan pola
yang dilakukan oleh Banyumas. Hanya saja Banyumas pengelolaannya diserahkan ke masyarakat, artinya tidak oleh dinas. Kalau kita tetap akan di take over oleh orang yang menangani tetap dinas. Masyarakat saya pikir menjadi bagian yang mitra kita untuk bisa menyelesaikan masalah sama, termasuk tadi metode Magot gitu. Jadi 3 hal itu yang kita tempuh. Pertama masalah organiknya dengan Magot, bank sampahnya harus kita masifkan, residunya yang kita cari solusi buat penyelesaiannya. Mungkin kalau insenerator itu masih dimungkinkan, ya itu kita jalankan. Tapi kalau kita udah dapat alternatif baik pengolahan sampah lainnya, kita akan ambil itu. 10 kelurahan itu mana saja sih? Saya ingat Tugu, Pasir Gunung, Jati Jajar, Curug, Pondok Petir, kemudian Mirmuka, 4 lagi mana ya kemarin saya ingat. Jati Jajar udah saya sebut tadi. Jati Jajar, Cilangkap, Tapos, Gandul, bener Gandul. Pokoknya ada 10 lah kemarin yang udah meyakinkan ke saya, dan itu udah harus jalan. Sekarang semuanya berproses. Mudah-mudahan bantu doa teman-teman semua ini bisa selesai. Kita harus punya percepatan waktu, nggak sampai setahun kita udah harus ada solusi terhadap ini, karena teman-teman bisa lihat hari ini sama kita udah menggunung seperti ini, yang sebagian sudah longsor ke Pasanggerahan. Kita juga nggak mau hadirnya Depok malah menyusahkan, mencemari Jakarta melalui Pasanggerahan. Ini kita hindarin betul. Ada rencana relokasi insenerator di Sukamajaya, Pak? Sepertinya akan seperti itu, karena di Sukamajaya saya lihat juga tidak mungkin kan kita paksakan gitu. Tapi nanti di mana tempat yang paling memungkinkan nanti kita informasikan itu. Ya, sementara ini di Sukamajaya udah di off ya? Jadi apa? Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Jangan lupa subscribe ya.